hadirin, masih berada pada webinar National GPR Conference 2024 dan untuk itu marilah kita lanjutkan sesi kita yang kedua yang akan menghadirkan Bapak Haji Muhammad Faisal SOS MSI yang akan memberikan materi terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Hadirin peserta webinar nasional, Bapak Haji Muhammad Faisal SOS MSI, beliau adalah Ketua Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia atau ASKOMSI periode 2023 sampai dengan 2025 mendatang. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga menjadi dosen pengajar Prodi Ilmu Komunikasi Visipol dan juga Universitas Mula Warman dan Stikom Mahakam Samarinda. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak dan juga Ibu peserta GPR Conference 2024 agar bisa mengikuti sesi kali ini sampai dengan selesai nanti. Langsung saja kepada Bapak Haji Muhammad Faisal SOS MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu pada kesempatan hari ini dan yang saya banggakan tentu saja kawan-kawan dari GPR yang sudah mengundang saya dalam kegiatan kali ini. Kemudian yang terhormat Pak Prof. Pio, apa kabar? Senang bisa Pak Widodo ya, senang bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan perjumpaan ini bisa terus berlanjut nanti dan silaturahmi tetap bisa jalan. Pak Sinu ya tadi luar biasa Pak, itu ilmu baru tidak saja bagi peserta webinar tetapi juga bagi saya pribadi. Banyak hal tadi yang kita dapat. Tentu saja ini sesuatu yang baru dan next nanti saya undang khusus ya buat kawan-kawan Perhumas dan juga kawan-kawan dari Askomsi bisa lebih memahami tentang AI ini. Saya hanya bicara soal aplikasi saja di lapangan karena saya di generasi yang berada di tengah-tengah antara generasi yang lama dan generasi yang baru. Kemudian saya merasakan ketika saya stop di Humas, saya masih merasakan harus pakai mesin ketik, ya, kirim berita, rilis pakai fax, ya. Kemudian kita foto juga pakai kamera yang gunakan film, ya, klis. Ya, jadi terjadi perkembangan yang luar biasa, baik teknologi maupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia saat ini yang luar biasa sekali ya. Jadi tentu ada hal-hal yang sulit diterima bagi kawan-kawan di Humas dan juga di seluruh Pranata Humas di Kominfo ketika di zaman 10 tahun yang lalu dengan generasi Pranata Humas yang baru masuk tentu terjadi sebuah kesenjangan. Mungkin saya boleh share ya materi. Ya, bagaimana masa depan Humas pemerintah di era AI ya sekarang? Saya bagi bagi tiga ya. Pertama, Humas pemerintah di era AI dan dampak AI bagi Humas pemerintah serta strategi adaptasi di Humas pemerintah. Ya, yang pertama, Humas pemerintah dan transformasi digital. Tadi sepintas saya cerita ya karena saya jadi gampang cerita karena saya merasakan fase itu dan merasakan perkembangannya sangat luar biasa. Kalau dulu pemerintah, Humas pemerintah hanya sebagai penyampai informasi ya. Makanya dulu namanya Kementerian Penerangan dengan legendnya ya Pak Harmoko. Kemudian menjadi fasilitator dialog ya dulu juga iya, dulu antara pemerintah dan masyarakat ya kita berada di tengah-tengahnya.
Dulu kalau terkenal dengan acara kelompok capir, kita berdialog dengan masyarakat, dengan petani, dan pertemuan kelompok langsung. Nah, sekarang evolusi itu terjadi dengan dukungan teknologi digital. Sekarang menjadi sangat mudah, sangat gampang, dan seharusnya kita di Humas bisa memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang sudah berkembang sekarang. Mau foto gampang, oh, nggak repot lagi, udah digital. Mau video gampang, dan mau komputer mau ketik gampang, mau kirim cukup lewat lewat apa lewat WA juga bisa, ya. Kemudian di sosmed juga udah luar biasa sekarang. Nah, ini terjadi perkembangan yang luar biasa. Nah, kemudian masuk lagi di peran AI sekarang masuk. Nah, tadi udah dijelasin tuh bagaimana revolusi cara pemerintah mengolah data, berinteraksi dengan publik, dan mengukur efektivitas komunikasi. Ada tiga hal itu yang sangat terasa, ya. Bagaimana kita bisa men-tracking, sekarang lagi rame analitik media sosial misalnya, bagaimana kita bisa dengan gampang men-track apa sih yang dibicarakan tentang Gubernur Kalimantan Timur misalnya. Hari ini apa sih yang dibicarakan orang tentang di media sosial tentang Gubernur Kalimantan Timur? Akan keluar tuh dengan gampang di eh, apa di Facebook, di Instagram, di TikTok, akan gampang terbentuk, kemudian ketemu apa yang bicara, mana yang sentimen negatifnya udah ketemu, bahkan sekarang sampai ke akunnya yang bicara negatif juga udah dapat. Saya lakukan itu setiap hari. Kalau dulu kita hanya bisa potong-potong koran, kemudian kita cari mana berita positif, mana berita negatif. Saya sempat merasakan itu, Pak Prof. Jadi kita gunting koran, kita tempel di kertas, kemudian kita tumpuk, kita lapor ke pimpinan, dan kita arsipkan. Sekarang udah gampang, kita udah bisa track. Sekarang saya bisa standar jam 9, jam 10 pagi, saya kirim isu-isu yang beredar di media online dan media sosial. Saya bisa kirim ke atasan, bahkan sampai ke apa yang kita sarankan tindakan kepada pimpinan terhadap isu-isu yang mayoritas berkembang hari ini, kemarin yang kita buat hari ini pagi, sehingga ketika ada media tanya, beliau sudah tahu. Ya, jadi pekerjaan Humas jadi sangat gampang sekarang. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kesiapan kita Humas pemerintah untuk mengadopsi, ya. Suka tidak suka, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan Humas, mari kita tingkatkan kompetensi itu. Suka tidak suka, ya itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita terlindas, kalau tidak kita akan kalah, ya. Perkembangan teknologi di masyarakat sudah lebih pintar lebih cepat daripada kita pemerintah. Jadi dalam satu kesempatan saya pernah bilang bahwa masyarakat di sana sudah lebih kuat digital, ya, daripada kita di pemerintah. Padahal secara keilmuan, secara sumber daya, keuangan, dan lain sebagainya, kita lebih mampu daripada masyarakat. Tapi kenapa kita tidak bisa menghasilkan pemerintahan digital yang bagus? Mengapa kita tidak bisa menjadi humas pemerintah yang bagus? Ya, itu tinggal kemauan dalam diri kita saja, bagaimana kita bisa mengadaptasi perkembangan ini. Banyak tadi sudah disampaikan oleh Pak Sino, ya, pembicara yang pertama, bagaimana beberapa program dengan gampang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita di humas, ya. Kemudian tadi udah dijelasin juga, dapat membantu humas pemerintah menganalisa data dalam jumlah besar untuk mendapatkan sebuah wawasan yang lebih mendalam tentang sentimen publik. Tadi yang saya sudah lakukan ini setiap hari, dan sangat gampang sekali, sehingga hanya menjadi sebuah kertas satu lembar kecil, kita bisa kirim ke gubernur, kirim ke wakil gubernur, kita bisa kirim ke sekda, mengenai isu-isu yang berkembang kemarin dan apa yang kita sarankan kepada beliau, kemudian apa isu-isu yang bisa berpotensi negatif, bahkan
akun mana yang menulis negatif dan mana yang positif udah bisa kita buat dengan sangat mudah. Nah, ini sebuah perkembangan yang saya kira kita harus melakukan itu dan kita harus bisa beradaptasi. Kemudian otomatisasi proses ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan rutin yang bisa diekstrak ya, diotomatisasi sehingga menjadi lebih mudah dan ini akan meningkatkan efisiensi kerja kawan-kawan di humas ya. Kemudian personalisasi pesan, AI membantu dan menyusun pesan lebih personal, relevan untuk berbagai segmen pesan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Tadi salah satu contoh yang dikatakan buat rilis ya. Jadi karya-karya jurnalistik juga menjadi sebuah PR berat bagi kita di Humas karena ada dua hal. Pertama di pemerintah kita bagaimana membuat press release dengan sangat mudah sekarang, gampang sekali. Sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah AI tidak punya rasa, AI tidak punya style ya, yang gaya tulisan dia nggak punya, ya kekuatan itu kita yang punya. AI kadang tidak punya etika tadi disampaikan, dia tidak punya tentang sosial budaya kita tidak memahami. Nah, kemampuan ketelitian kita dalam mengaudit, dalam mengedit ya tulisan-tulisan yang digunakan tetap sangat diperlukan ya. Jadi kita tetap bisa menggunakan AI untuk mempermudah kita, tapi jangan percaya 100%. Dari pengalaman saya pribadi, tetap kejelian, ketelitian, dan gaya serta budaya tadi kita harus perhatikan dengan sangat baik. Kemudian yang kedua di jurnalistik ya, di jurnalistik kayak kawan-kawan media juga akhirnya dengan gampang membuat sebuah karya jurnalistik, membuat media online gampang, kemudian membuat tulisannya juga menjadi sangat gampang. Nah, ini tentu saja kita butuhkan sikap yang sangat apa ya, butuh keetika lah secara umum, bagaimana kawan-kawan itu bisa membuat karya jurnalistik yang lebih bertanggung jawab. Dan kita sebagai humas, sebagai pengamat dari tulisan-tulisan di luar terhadap apa ya effort dia terhadap pemerintahan, nah kita juga perlu teliti, tapi jangan khawatir, ya kita bisa bisa mengingatkan lah ya, bisa mengingatkan para jurnalis tersebut bahwa ada hal-hal yang tidak baik ketika menggunakan AI dengan sembarangan ya, bisa menghasilkan hoax, bisa menghasilkan miskomunikasi dan bukan sebuah karya yang baik ya. Itu salah satu tugas kita sebagai pembina jurnalistik di Dinas Kominfo ya. Kemudian tantangan humas ya, tantangan humas kedua, pertama perlu mengembangkan keterampilan baru untuk mengelola dan memanfaatkan AI, termasuk analisa data dan pemrograman dasar ya. Jadi kita perlu mengembangkan ya, jadi sebuah skill baru yang saya kira suka tidak suka semuanya juga harus menerima dan harus memanfaatkan ini. Kalau enggak, udah pasti ketinggalan ya. Kemudian yang kedua tantangan tadi sudah beberapa kali saya sampaikan soal etika ya. Ini penting, etika dan privasi. Humas harus mempertimbangkan etika dan privasi dalam penggunaan AI, memastikan transparansi dan tentu saja keamanan data ya. Kemudian ketiga adaptasi organisasi, di mana organisasi humas pemerintah harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh AI, termasuk restrukturisasi dan pengembangan kebijakan internal. Ada beberapa hal yang spesifik ya, atau sesuatu yang khusus lah ya, bagaimana tantangan humas terhadap era digital, era AI sekarang. Pertama pasti kami di
saya tidak singgung dulu di generasi baru ya. Di generasi tengah itu secara latar belakang pendidikan kehumasan dari hasil yang saya lihat di seluruh Indonesia, memang sedikit sekali yang mempunyai latar belakang kehumasan, ya. Sehingga ketika perkembangan humas cepat dengan IA ini, mereka keteter untuk mengikuti. Nah, ini saya kira sebuah PR pimpinan humas di seluruh Indonesia untuk bisa meningkatkan kompetensi dan standar ya kehumasan sehingga bisa mengikuti. Kenapa hal ini terjadi? Ya karena memang tidak punya latar pendidikan tapi lebih kepada kebiasaannya, kebiasaan pekerjaan. Nah, kemudian masuk ke IE pasti akan terjadi sulit. Beberapa kawan-kawan dan kami semua selalu mengusulkan agar formasi ASN ya, terutama di humas pemerintah, itu bisa dibuka sebesar-besarnya. Ini ruang formasinya sedikit, sehingga kawan-kawan yang berpendidikan komunikasi sedikit sekali bisa terserap di eh, biro-biro humas atau di Diskominfo. Ini sebuah masalah baru juga di pemerintahan. Nah, yang ketiga, eh, di generasi yang baru rata-rata kita hanya bisa mengeluh tenaga-tenaga baru itu tenaga honor yang tetap membutuhkan sebuah pengawasan ya, yang pengawasan yang sangat ketat, kemudian perkembangan tenaga-tenaga honor di pemerintahan juga eh, apa ya, tidak konsisten, masuk keluar masuk, jadi seakan-akan seperti SPBU ya, jadi udah terisi jalan kosong lagi, diganti orang baru lagi, kita isi kosong jalan lagi. Nah, ini juga regenerasi di humas pemerintah sangat lamban sekali dibandingkan dengan perkembangan di luar ya. Ini tantangan tersendiri bagi pimpinan kehumasan. Eh, Apalagi di daerah-daerah Indonesia Timur, Tengah sebagian yang memang eh, daerah blank spotnya juga masih sangat tinggi, pengenalan digitalisasi juga masih sangat lemah. Nah, ini tantangan besar di Indonesia bagi kawan-kawan humas. Eh, Kemudian peluang sekaligus tantangan ya dalam humas pemerintah. Pertama tadi ya, AI dapat kekuatannya, AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi dengan publik. Kemudian peluangnya membuka peluang untuk inovasi dalam layanan publik dan memperkuat keterlibatan masyarakat. Nah, inovasi tadi udah banyak sekali dijelasin. Saya juga apa ya, terkaget-kaget ya kalau sekarang kita sudah bisa membuat video, kita bisa dengan teks bisa menghasilkan sebuah video. Kalau sebelumnya kita dari video kita bisa bisa menghasilkan teks, dari rekaman wawancara kita bisa menjadikan dia teks, menjadikan tulisan, sehingga membuat rilis sudah sangat mudah sekali. Nah, sekarang dari teks bisa menjadi video, itu saya kira luar biasa sekali. Ya, tantangan juga bagi saya untuk ayo kita belajar belajar belajar. Dari tadi saya dengar ayo kita harus belajar nih. Sudah perkembangan sudah sangat ya, sangat cepat sekali. Kemudian kelemahan, nah ini juga masalah besar ya, ketergantungan pada AI dapat mengurangi interaksi personal dan memerlukan investasi awal yang besar ya. Pasti akhirnya jadi kelemahan ketika AI akhirnya kita menjadi ketergantungan. Bapak Ibu, pengalaman saya 10, 20, 20, 30 tahun ya di kehumasan, eh, kalau sudah nyaman begini, kita akhirnya jadi bergantung dengan AI. Bapak Ibu, rekan-rekan, perbanyak tetap menulis ya, tetap banyak kita gali dan kita asah terus, karena tulisan pasti akan tidak menarik ya, tidak akan bagus kalau kita jarang menulis ya. Terus lakukan dengan gaya kita, saya masih menganggap bahwa itu jauh lebih baik ya. Walaupun AI membantu efektivitas dan efisiensi, kemudian kita bisa combine dua penggunaan itu sehingga hasilnya terlihat ada rasa di dalamnya yang lebih mudah dicerna oleh budaya kita ya.
Kemudian ancaman ya potensi pengurangan lapangan pekerjaan dan resiko keamanan siber ya udah pasti ya. Yang berbau digital ada yang positif pasti negatif ya kita udah rasain sekarang PDN ya resiko keamanan cyber. Tapi satu sisi bagus juga untuk menjadi pengingat kita bahwa jangan apa, tingkat keamanan ini juga sangat penting dan mari kita terus memperkuat literasi digital di masyarakat sehingga keamanan informasi juga menjadi semakin baik ya, jadi awareness kita jadi semakin meningkat. Kemudian dampak AI ya, peningkatan produktivitas pasti ya, karena kita menggunakan AI, harusnya waktu, kecepatan pembuatan produk-produk emas menjadi semakin mudah, tetapi hati-hati ya, jangan sampai ketergantungan tadi, kalau enggak nanti repot ini ya. Kemudian pengelolaan media sosial menggunakan AI memungkinkan humas lebih responsif dan tepat waktu dalam berkomunikasi dengan publik. Jadi yang berbau otomatisasi akan jauh lebih mudah nih menggunakan AI. Kita akan gampang. Beberapa waktu lalu saya ke dokter gigi, dia catat nomor HP saya dan saya dikasih obat. Dengan mudah dia mengingatkan saya secara rutin setiap pagi, siang, dan sore mengingatkan saya untuk minum obat. Ya, saya yakin dia menggunakan IE dan masuk di WhatsApp saya dan pesan itu tuh rutin tuh mengingatkan kita hingga obatnya terutama ada antibiotik bisa kita habiskan semuanya ya. Itu sesuatu yang luar biasa yang dulu mungkin tidak pernah ada ya. Kemudian analisis sentimen, nah ini eh, yang saya jelasin di awal tadi, kita akan gampang nih sudah sekarang bisa menganalisa sentimen positif dan negatif di masyarakat ya, di media sosial dan media online sudah kita gunakan dan itu mempermudah banget ya buat pimpinan kita. Sekali lagi tidak kalau di humas kan di pemerintah bukan saja ini akan berguna efektif dan efisien bagi kita pribadi, tetapi juga bagaimana pimpinan kita dapat memberikan sumbangan kepada pimpinan kita sesuatu yang lebih simpel dan lebih cepat ya. Itu ini udah ya komunikasi interaksi publik yang lebih dinamis, kemudian distribusi informasi menjadi lebih cepat dan kita bisa melibatkan masyarakat dalam komunikasi publik ya. Kemudian, nah ini nanti saya kira strategi adaptasinya adalah pertama pelatihan AI, ini luar biasa. Saya akan undang Pak Sinu ya, kita nanti sama-sama untuk membuat peningkatan kapasitas pegawai kehumasan, mengenalkan AI, kemudian kita beri pelatihan supaya mereka juga tahu, yang penting jangan sampai ketergantungan, kemudian pengembangan soft skill dan kesiapan organisasi. Ya suka tidak suka pasti investasi besar, tetapi kan itu di awal, setelah itu jauh lebih praktis nanti sehari-harinya. Etika dan regulasi AI ya kebijakan terkait privasi ini penting ya, harus memastikan pengguna ini AI ini selaras dengan regulasi yang berlaku, undang-undang tertib ya, undang-undang ITE dan yang terakhir ya undang-undang PDP. Kemudian transparansi algoritma pengawasan AI saya kira ini biasa saja. Integrasi AI dalam strategi komunikasi ya. Strategi komunikasi yang berbasis AI perlu mengintegrasi AI dalam strategi komunikasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas. Jadi dalam strategi komunikasi tentu saja kita juga karena di awal kita trackingnya menggunakan AI, strategi komunikasi juga kita bisa menggunakan dengan berbasis AI ya. Sudah banyak tadi dikenalkan. Kemudian inovasi konten, bagaimana tadi kita bisa membuat video sendiri. Itu betapa memangkas waktu kalau dulu kita harus mengambil video, kemudian mengeditnya, setelah itu apa yang membuatnya menjadi sebuah konten itu wah butuh waktu banget kalau dulu ya.
bisa 1 malam dengan, apalagi kalau peralatan terbatas ya, pasti 1 malam tuh, besok pagi saya baru bisa lihat hasilnya. Sekarang udah gampang sekali, dengan handphone saja udah gampang. Nah, apalagi dengan AI, udah hitungan detik dan menit. Tinggal bagaimana kreativitas dan peningkatan kreativitas dan peningkatan produktivitas, sehingga hasilnya bisa jadi lebih baik dan perbanyak buka wawasannya. Jadi kita harus melihat konten-konten eh, yang lain sehingga akan menambah kreativitas kita. Kemudian analisis kinerja, Humas juga harus menganalisa kinerja strategis mereka dan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback dan hasil. Jadi kalau dulu kita melakukan evaluasi ya, eh, secara manual, kemudian masuklah secara digital. Sekarang secara AI lebih lebih meningkat lagi. Kita dapat menganalisa sampai seberapa respon masyarakat terhadap konten yang kita buat. Itu udah gampang lah, sama sekali bukan sesuatu pekerjaan yang sulit ya, sudah sesuatu pekerjaan yang gampang sekali. Nah, ketika proses ini semua dilakukan, saya yakin ya kita akhirnya akan mendapat sebuah konten, sebuah produksi yang bagus, kemudian yang sesuai dengan yang kita harapkan, dan yang paling penting sesuai dengan maunya masyarakat ya. Nah, ini bagaimana kita mempersiapkan Humas untuk masa depan. Pertama ya, adaptasi dengan perubahan. Saya kira berakhlak ya sudah populerkan oleh Menpan RB. Nah, di Humasan juga kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Kemudian terdepan dalam inovasi, ya kita harus selalu bisa berinovasi. Kita kalah sedikit walaupun menggunakan AI, orang lain akan maju 10 langkah di depan kita. Jadi terus berinovasi, kalau tidak tertinggal juga walaupun kita sama-sama menggunakan AI. Kemudian terakhir, peranan manusia ya. Nah, ini tetap penting seperti yang saya katakan tadi, sentuhan-sentuhan rasa dan hati serta etika itu tetap sangat diperlukan di kehumasan walaupun kita menggunakan AI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak langsung diaplikasikan ya seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama, tapi setidaknya saya memberikan gambaran betapa kita di Humas juga harus masuk ke AI dan betapa dulu sulitnya kita. Sekarang mari kita terdepan, bukan saatnya lagi Humas pemerintah itu adalah orang-orang yang terbuang, orang yang tidak mampu di bidang-bidang lain, tapi kita harus bisa menjadi trigger kawan-kawan kita di digitalisasi, baik di sektor lain, sehingga Humas memang kita sudah masuk di era digital dan kita adalah humas-humas yang sudah digital. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bisa nanti kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.